Saya melihat justru tahun 2023 dengan kenaikan suku bunga yang sudah cukup masif dalam hanya beberapa bulan, dengan inventory yang belum terkikis, dan yang ketiga dengan pertumbuhan uang beredar yang sudah jauh lebih kecil dibandingkan awal tahun lalu di negara-negara maju, termasuk di Amerika Serikat. Corak mengenai inflasi di awal tahun 2023 ini akan lebih berkenan dibandingkan apa yang kita alami dalam beberapa bulan terakhir. Ada kecenderungan teman-teman kita dan anak-anak muda untuk memborohkan masa depan untuk kepentingan terkini. Dalam arti kata, kalau mereka ada sejumlah uang, itu lebih digunakan untuk kepentingan konsumtif daripada kepentingan yang sifatnya investasi. Iya kan? Nah, ini kalau menurut saya harus diubah mindsetnya. Dan itu yang seringkali disebut bagaimana kita bisa menciptakan low time preference. Jadi preferensi untuk terkini itu kalau bisa serendah mungkin. Semakin rendah preferensi untuk hal-hal yang terkini, semakin tinggi preferensi untuk hal-hal yang lebih bagus untuk di kemudian hari. Nah, ini nyambung dengan kepentingan kita untuk meningkatkan aktivitas investasi yang sifatnya jangka menengah dan panjang dibandingkan hal-hal yang sifatnya konsumtif untuk hal-hal yang terkini. Nah, saya sih melihat kecenderungan high time preference itu nggak kecil. Dan kita harus melakukan apapun agar kita tuh bisa beranjak dari high time preference ke low time preference. Agar investasi itu lebih bisa ditingkatkan dan konsumsi lebih bisa diturunkan. Ini nyambung dengan seringnya saya akhir-akhir ini ditanya oleh banyak orang yang tentunya mereka agak resah karena banyak sekali pemberitaan dan juga prediksi yang kelihatannya nggak terlalu bagus mengenai tahun 2023. Tapi kalau saya bisa klarifikasi, saya agak ada di kubu yang agak beda, di mana saya melihat Indonesia ini secara perekonomian tidak terlalu terinterkoneksi seperti ekonomi atau negara-negara lain dengan kawasan atau ekonomi dunia lainnya. Ini gampang, kita lihat dari rasio nilai perdagangan terhadap PDB itu masih di bawah 35%. Jadinya keterkaitan kita dengan ekonomi lain itu nggak seperti, anggaplah Singapura, yang mana rasio nilai perdagangan terhadap PDB-nya itu bisa di atas 100%. Itu berarti mereka sangat tinggi keterkaitannya dengan perekonomian kawasan dan dunia kan. Kedua, mengenai inflasi, kalau saya lihat suku bunga ini sudah dinaikkan oleh Gubernur Bank Sentral di Amerika Serikat cukup masif sekali, lebih dari 4% dalam hanya periode 9 bulan. Dan saya melihat ini agak beda dengan tahun 70-an yang mana kenaikan suku bunga itu cuma 100%, dari 10% ke 20%, tapi sekarang ini kenaikan lebih dari 1000%. Nah, kalau itu disambung dengan observasi saya mengenai nilai inventory yang ada di perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat, seperti Target, Wholesale, Costco, Walmart, itu nilainya tuh tinggi sekali dan tidak terkikis oleh daya beli. Yang mana daya beli itu nggak lebih tinggi daripada daya beli yang ada pra-COVID. Niscaya ini harus dilakukan rekalibrasi atau koreksi harga. Dan koreksinya itu hanya ke bawah, nggak mungkin ke atas. Dan itu tentunya akan menurunkan ekspektasi inflasi dan juga inflasi. Yang ketiga, kalau menurut saya juga terkait dengan observasi saya mengenai inflasi, pertumbuhan uang beredar
akhir-akhir ini di Amerika Serikat, ini udah menurun drastis. Kalau dibandingkan pertumbuhan uang beredar di awal tahun 2021, itu per bulannya aja itu bisa 27%. Sedangkan 2-3 bulan yang lalu udah turun ke 4%. Bulan lalu itu menuju ke 0% pertumbuhan uang beredar. Ini nyambung dengan aktivitas Gubernur Bank Sentral untuk menarik uang beredar dari sistem, sehingga jumlah uang beredar itu tidak tumbuh seperti apa yang kita lihat. Nah, itu tentunya akan berdampak secara positif untuk kepentingan menurunkan inflasi, untuk kepentingan menurunkan ekspektasi inflasi. Saya melihat justru tahun 2023 dengan kenaikan suku bunga yang sudah cukup masif dalam hanya beberapa bulan, dengan inventory yang belum terkikis, dan yang ketiga dengan pertumbuhan uang beredar yang sudah jauh lebih kecil dibandingkan awal tahun lalu di negara-negara maju, termasuk di Amerika Serikat. Corak mengenai inflasi di awal tahun 2023 ini akan lebih berkenan dibandingkan apa yang kita alami dalam beberapa bulan terakhir. Nah, ini akan nyambung dengan tentunya situasi di kawasan dan situasi di Indonesia. Apalagi di Indonesia akhir-akhir ini dengan kenyataan bahwasanya kebutuhan untuk komoditas itu tinggi sekali, kita diberkahi. Tapi nanti begitu kita menuju ke anggaplah kuartal 1 dan 2 di tahun 2023, bahwasanya inflasi di negara-negara maju itu akan merendah, menurun. Ini akan membuahkan, kalau menurut saya itu adalah normalisasi aktivitas perekonomian. Jadi bukan dengan penurunan harga komoditas saja, tapi juga dengan kenaikan sektor-sektor lain. Kalau kita lihat dalam 2,5 tahun terakhir ini kan kurva pemulihan, ini bentuknya kayak huruf K. Ada yang naik, ada yang turun kan. Yang naik nih tentunya komoditas dan juga anggaplah teknologi sampai beberapa bulan yang lalu. Tapi yang turun ke bawah juga banyak. Terkait dengan jasa kayak properti kayak to some extent FMCG. Nah, ini kalau menurut saya dengan prospek menurunnya inflasi di semester pertama tahun 2023, ini akan membuahkan renormalisasi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Yang lainnya ini akan lebih bisa bangkit. Dan itu kalau menurut saya akan bagus. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk seluruh kawasan dan dunia. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Peluang, yang mana mereka adalah platform investment multi-aset, dan mereka juga baru aja memenangkan The Best Investment Super App dari CNBC. Ini keren banget. Tapi juga yang perlu diketahui adalah Peluang Plus. Ini nyambung dengan apapun yang saya sudah sampaikan beberapa kali terkait dengan kepentingan kita untuk lebih membaca. Membaca itu penting, jangan baca sosmed aja, tapi membaca apapun yang bermutu. Dan kebetulan Peluang Plus ini mengeluarkan publikasi yang disebut Peluang Plus Headlines. Ini cukup bermanfaat untuk kepentingan kita meningkatkan kebijaksanaan dalam bukan hanya pola investasi, tapi filsafat investasi ke depan. Kalau akhir-akhir ini saya menyampaikan ada 4 fenomena terkait dengan medsos atau sosmed. Yang pertama adalah digital deluge, yang kedua digital dementia, yang ketiga digital distractions, yang keempat adalah digital deduction. Bagaimana kita kebanjiran secara digital. Informasi yang sulit sekali untuk dikurasi karena ini datang dari platform yang tidak tereditorialisasi. Nah, dengan kenyataan bahwa ini tidak tereditorialisasi, prospek atau resiko terjadinya asimetri informasi, terjadinya disinformasi, terjadinya misinformasi itu nggak kecil. Kalau menurut saya ini adalah fenomena yang harus disadari oleh kita semua, dan kita juga harus mendidik diri kita sendiri untuk bisa mengkurasi asimetri informasi tersebut. Dan salah satu konsekuensi atau side effect dari asimetri informasi tersebut adalah informasi yang dijejelin ke kita, yang membuahkan keresahan dan kegelisahan mengenai hal yang kalau menurut saya agak-agak beda dengan apa yang kemungkinan atau nyata akan terjadi dalam waktu dekat.
termasuk terkait dengan perekonomian, termasuk terkait dengan banyak hal lainnya. Tapi kalau menurut saya sekali lagi, peran medsos ini untuk membuahkan kegelisahan dikarenakan asimetri informasi, ini nggak kecil. Jadinya kita harus sadari dan kita harus mendidik satu sama lain untuk kita lebih bisa bijaksana untuk mengkurasi informasi tersebut. Banyak sekali orang melakukan aktivitas apapun berdasarkan FOMO, ya kan? Yang kurang adalah JOMO, the joy of missing out. Nah, itu orang yang berani melakukan JOMO, itu adalah mereka yang mungkin lebih membaca tulisan, dan ini bisa diaplikasikan dalam konteks investasi. Bahan yang bisa di-digest, dikonsumsi, dibaca, itu banyak sekali terkait dengan laporan riset, terkait dengan apakah itu sektor, geografi, ataupun perusahaan. Saya sih pengen melihat lebih banyak anak-anak muda di Indonesia tuh lebih baca laporan-laporan seperti itu supaya mereka tuh nggak terlalu impulsif, nggak terlalu FOMO melakukan investasi. Semakin mereka itu bisa menghindar diri dari FOMO karena mereka tuh lebih bijaksana karena membaca tulisan-tulisan yang bermutu terkait apakah itu sektor, geografi, ataupun perusahaan, itu akan membuahkan, kalau menurut saya, aktivitas investasi yang lebih bermutu ke depan. Nah, akhir-akhir ini ada kelas aset yang baru, namanya Bitcoin, garis miring kripto. Saya nggak terlalu mau ngebahas kripto, saya lebih mau membahas Bitcoin. Karena pada umumnya non-Bitcoin itu terjebak dengan dua hal yang agak disturbing untuk saya. Satu, pasoknya itu nggak finite. Pasoknya itu selalu bertambah. Tentunya dalam batas logika, kalau pasoknya itu terus bertambah, nilai intrinsik per unitnya akan turun. Ya kan? Dan yang kedua, non-Bitcoin itu nggak tahu gimana dari inception, dari awal waktu, itu selalu perlu di-CEO-kan. Bahwasanya teknologi blockchain yang diberdayakan itu perlu di-CEO-kan. Itu adalah manifestasi dari kelemahan. Sedangkan Bitcoin, saya melihat, dia dari tahun 2009, semenjak inception, itu nggak perlu di-CEO-kan. Nggak ada tuh CEO-nya. Ya kan? Jadi kemutahiran teknologi blockchain yang diberdayakan untuk Bitcoin, itu kalau menurut saya nggak bisa di-underestimate. Yang kedua, itu dia sangat kental dengan kepastian jumlah. Nggak lebih dari 21 juta. Yang udah ditambang 18 jutaan sekian. Dan ini secara filsuf kalau menurut saya adalah interseksi antara sesuatu yang bisa travel over time, yang selama ini diartikan dalam konteks emas. Karena emas itu bisa travel over time, tapi dia nggak bisa travel over space dengan gampang, karena berat. Tapi dia tidak kental dengan devaluasi atau deflasi. Jadi dia dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang itu nilainya masih kokoh. Dan yang satunya adalah sesuatu yang bisa travel over space, yaitu uang. Yang gampang kan, dengan pencatan tombol dia bisa dari Kabul ke Liverpool. Nah, bisa ditaruh di kantong, kita bisa jalan dari titik A ke titik B. Jadi interseksi antara sesuatu yang bisa travel over time dengan sesuatu yang bisa travel over space. Itu mungkin bisa termanifestasi dalam Bitcoin. Jadi secara filsafat saya melihat adanya hal-hal yang cukup berkenan terkait dengan ini. Nah, tentu saja ini harus dipelajari lebih dalam. Tapi kalau menurut saya edukasi ke depan untuk teman-teman di Indonesia untuk melakukan aktivitas investasi ini penting sekali. Low hanging fruit itu tentunya apa yang gampang dipetik kan. Nah, sekarang kalau kita tahu suku bunga lagi naik dikarenakan kekhawatiran orang mengenai satu, inflasi, dua, ekspektasi inflasi. Ya yang menikmati kenaikan suku bunga tuh ya sektor perbankan. Ya kan? Dan kalau kita lihat inflasi ini bukan hanya dikarenakan kemarin-kemarin itu kenaikan uang beredar, dikarenakan disrupsi di rantai pasok,
ya low hanging fruit-nya adalah siapapun yang partisipatif dalam supply chain. Terus kalau inflasi ini terkait dengan pemasokan komoditas yang agak sulit karena pasoknya terbatas, ya low hanging fruit-nya adalah sektor komoditas. Tapi ini bukan berarti akan berkelanjutan selamanya. Nothing is permanent. Nah, dengan tentunya premis bahwa segalanya itu tidak permanen, konsep atau filsuf yang harus dikedepankan itu adalah bagaimana kita harus terus-menerus melakukan diversifikasi. Diversifikasi itu bisa aja sektoral, tapi juga bisa geografis. Kalau sektoral, saya melihat tentunya untuk Indonesia lah, sektor-sektor yang nyata itu adalah sektor yang tadi saya udah ngomong komoditas, saya udah ngomong perbankan, saya udah ngomong logistics. Tapi Indonesia nih ekonominya 55-60% itu terkait dengan propensitas untuk melakukan konsumsi. Jadi apapun yang dikonsumsi oleh masyarakat luas, itu niscaya akan naik terus. Karena demografik Indonesia ini muda sekali, dan mereka akan terus-menerus konsumtif, ya saya sih akan melirik ke apapun yang dikonsumsi oleh masyarakat luas. Apa sih yang dikonsumsi? Ya apakah itu FMCG, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jadinya kalau menurut saya pembobotannya nih harus dipikirkan secara bijaksana terkait bagaimana kita melakukan diversifikasi. Saya melihat untuk jangka panjang ke depan, Indonesia nih akan terus-menerus menjadi negara dan ekonomi yang konsumtif. Dan konsumsinya ini tergantung arahan dari pimpinan. Pimpinan di rumah tangga, di sekolah, kantor, RT, RW, kecamatan, kota, mengenai apa yang harus dikonsumsikan. Nah, kalau kita percaya bahwa mereka akan mengarahkan konsumsinya nih untuk kepentingan-kepentingan seperti kesehatan, pendidikan, dan apapun lah untuk kita bisa menjadi bangsa yang lebih keren ke depan, saya akan melirik ke sektor-sektor seperti itu. Nah, kalau berbicara mengenai sifat yang lebih geografis, tentunya saya akan melirik tempat-tempat lain yang bisa membuahkan kenaikan produktivitas. Kenaikan produktivitas ini ditopang oleh dan dengan teknologi atau inovasi teknologi. Disrupsi teknologi ini luar biasa terjadi di negara-negara maju, termasuk di Tiongkok dan Amerika Serikat. Ya, saya akan melirik ke dua pasar tersebut untuk bisa melakukan diversifikasi geografis. Tapi nggak semata hanya karena mereka tempatnya jauh, tapi lebih untuk kepentingan bagaimana kita bisa melirik ke perkembangan teknologi untuk kepentingan peningkatan produktivitas, agar ujung-ujungnya itu bisa diaplikasikan untuk kepentingan di Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwasanya 5 disrupsi tersebut itu kalau dibungkus dalam konteks bagaimana mereka bisa meningkatkan nilai aktivitas ekonomi dalam 10-15 tahun ke depan, itu jumlahnya bisa $200 triliun.